yang tunggal datang ke dalam dunia, lahir di malam Natal untuk mencari, untuk menyelamatkan, dan untuk menebus setiap kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan dan anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga di dalam iman kami boleh juga mengenal akan Kristus Tuhan, dan kami boleh percaya kepadanya. Sehingga di dalamnya kami memperoleh jaminan hidup kekal di dalam iman kepada Kristus saja. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang sudah Kau berikan anakmu yang tunggal, dan juga untuk jaminan keselamatan yang Kau berikan. Tapi kami juga menyadari Tuhan, Engkau tidak saja menyelamatkan kami, tetapi Engkau juga ingin supaya kami di dalam iman kami mengalami suatu pertumbuhan. Kami semakin berakar, semakin bertumbuh, semakin berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya Engkau mengaruniakan kepada setiap kami firman Tuhan, Alkitab yang tertulis ini, yang akan kami renungkan bersama. Di dalamnya kami akan mengenal apa isi hati Tuhan bagi setiap kami, apa yang Tuhan mau kami lakukan, supaya setiap hari kami semakin berakar, kami semakin bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, tengah-tengah perayaan Natal ini kami ingin sekali lagi mendengarkan isi hati Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong kami, memampukan setiap kami dengan hikmat yang Kau berikan. Kau berikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu ini. Terlebih Kau juga berikan kami kuat kuasa untuk boleh belajar menghidupi firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan. Berfirman, berbicaralah, jamalah hati kami pribadi lepas pribadi. Kuatkan kami dan mampukan kami untuk terus percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari Natal bagi setiap kita. Kiranya damai dan sukacita Natal boleh terus memenuhi hati kita, menjalani hidup yang semakin tidak mudah, menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, kesulitan, bahkan mungkin penderitaan. Saudara, tema yang diberikan kepada saya oleh Majelis GKRI Gibor untuk Natal pada sore hari ini adalah berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Saudara, izinkan saya untuk membuka masker, boleh? Supaya suara saya bisa lebih jelas begitu. Saudara, saya akan mendasari bagian firman Tuhan ini dari dua bagian, dari dua nats. Yang pertama dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7a, dan kemudian dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan dua bagian ini bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, Kolose 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang kedua dari Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya ingin memulai khotbah ini dengan mengisahkan cerita tentang seorang pemain sepak bola, saudara. Saudara, mungkin setiap kita yang suka nonton bola mungkin tahu ya pemain ini. Di masanya dia seorang yang sangat terkenal, saudara, bermain bola. Dia adalah seorang bernama Wayne Rooney, saudara. Saudara, Wayne Rooney ini adalah seorang pemain sepak bola yang pada puncak-puncak kejayaan itu dia main di satu klub yang terkenal juga, ya.
Dia main di klub namanya Manchester United dari Inggris, saudara. Saudara, di dalam perjalanan karirnya, ada satu kali di dalam perjalanan karirnya itu, dia tidak diizinkan main oleh pelatihnya. Padahal Wayne Rooney ini, saudara, dia dikontrak, dia dibayar per minggu itu 6,1 miliar rupiah. Jadi klubnya itu harus bayarin dia, main gak main, tetap bayarin seminggu 6,1 miliar. Total pendapatan dia setahun 317 miliar per tahun, saudara. Saudara, waktu dia diistirahatkan beberapa pertandingan tidak dimainkan. Saudara, jelas ini adalah satu kerugian, bukan? Bagi klub itu. Bayar orang mahal-mahal tapi nggak dimainkan. Saudara, akhirnya para jurnalis itu kemudian bertanya kepada cari tahu begitu. Kenapa dia nggak dimainkan? Ini sudah bayar mahal-mahal, tapi kenapa nggak dimainkan? Saudara, ternyata dari penyelidikan para jurnalis itu, ternyata mereka dapati dia diistirahatkan, dia diskors tidak main oleh pelatihnya karena ada dua kesalahan yang dia lakukan. Pertama, saudara, dia merokok. Saudara tahu ya, kalau sebagai seorang atlet itu merokok itu sangat pantang begitu, untuk stamina begitu. Dia kedapatan merokok sama pelatihnya. Yang kedua, saudara, dia kedapatan kencing di pinggir jalan, saudara. Saudara, kalau di Indonesia mungkin hal biasa kali ya. Saya beberapa kali kalau di jalan tol suka ada yang minggir, apalagi pas macet-macet, saudara. Itu saudara, orang bisa buang air di mana saja begitu ya. Tetapi tidak dengan hal ini di Inggris barangkali itu mungkin bagi pelatihnya ini hal yang tidak bisa dibiarkan. Saudara, waktu jurnalis itu tahu kesalahannya hanya sebegini, dalam tanda kutip ya, kesalahan Wayne Rooney-nya cuma begitu saja. Mereka kemudian tanya sama pelatihnya, Coach, Sir Alex Ferguson waktu itu yang melatih ya, waktu itu masih melatih di Manchester. Kenapa Wayne Rooney diistirahatkan beberapa kali pertandingan? Padahal kesalahannya dalam tanda kutip hanya kesalahan kecil begitu. Menarik, saudara, pelatihnya itu ngomong begini sama orang-orang yang bertanya. Dia bilang begini, saudara, Wayne Rooney atau Rooney telah kami bayar dengan harga yang begitu mahal. Kami menginginkan dia bukan saja bermain bagus di dalam lapangan, tetapi juga hidupnya baik di luar lapangan. Saudara-saudara yang terkasih, waktu saya baca kisah ini, saudara, saya kira apa yang dikatakan oleh Alex Ferguson ini menggambarkan satu kebenaran rohani. Bahwa sebagai orang percaya kita juga, saudara, sudah dibeli, sudah ditebus dengan harga yang begitu mahal. Hari ini kita memperingati lahirnya Kristus Sang Juru Selamat, saudara. Saudara, Kristus menjadi manusia adalah satu pengorbanan yang begitu besar, bukan? Ada yang mengatakan, jangankan mati di kayu salib, dia menjadi manusia saja itu sudah satu lompatan merendahkan diri yang begitu luar biasa. Ada satu harga yang begitu besar yang sudah Allah lakukan untuk mencari, menebus, membayar setiap kita. Saudara, tentu saja Allah yang sudah membayar setiap kita dengan harga yang begitu mahal, dengan darah putranya sendiri. Saudara, saya kira Allah juga tidak ingin kita hanya bersikap baik di dalam gereja. Hanya orang Kristen hanya bersikap baik di dalam gereja, bukan? Tapi Allah menebus kita supaya kita juga hidup baik di luar gereja. Saudara, waktu saya baca kisah ini, orang Kristen harusnya seperti apa yang dikatakan Alex Ferguson ini juga. Allah menebus saudara dan saya. Kita ditebus dengan harga yang begitu mahal. Kalau Wayne Rooney dibayar 6 miliar seminggu, darah Kristus terlebih mahal dari harga begitu. Betul nggak, saudara? Harusnya kita lebih lagi dituntut. Bukan saja hidup baik, hidup melayani Tuhan di dalam gereja, tetapi juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukankah itu adalah ibadah kita yang sejati, saudara? Ketika kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih, dengan kata lain, saudara, setiap kita yang ditebus oleh Kristus, kita diinginkan oleh Tuhan supaya hidup semakin juga serupa dengan Kristus. Allah nggak menebus kita untuk kemudian membiarkan kita hidup dalam dosa saja, tidak, saudara. Allah menebus saudara dan saya. Allah memperbaiki relasi Dia dengan kita, saudara. Ada tujuannya
Supaya kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Atau di dalam bahasa tema kita sore hari ini, supaya kita berakar, supaya kita bertumbuh di dalam Kristus, saudara. Saudara, Kolose pasal 2 ayat 7a yang tadi kita baca, dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara, kita tahu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan bukan saja percaya, tetapi melalui hidup kita Allah dimuliakan dalam kehidupan kita, bukan? Artinya kita dipanggil semakin serupa dengan Kristus, bukan? Kita dipanggil untuk semakin berakar, semakin bertumbuh di dalam Kristus, bukan? Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa berakar dan bertumbuh? Atau dengan pertanyaan yang berbeda saya mau mengatakan, bertanya bahwa bagaimana kita tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, kita ini sudah berakar, kita ini sudah bertumbuh. Semakin berakar dan semakin bertumbuh. Bagaimana kita tahu? Saudara, pertumbuhan dan berakar dan bertumbuh di dalam Kristus tidak bisa dilihat hanya sekadar dengan aktivitas rohani kita, bukan ya? Betul, kita dipanggil melayani, itu baik, tetapi bukan itu satu-satunya indikasi kita ini berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, di dalam Natal pada sore hari ini, dan saya kira sebentar lagi kita akan memasuki, jika Tuhan izinkan, kita akan masuk ke tahun yang baru. So, saya kira ini saat-saat terbaik bagi kita kembali memikirkan, merefleksikan perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Sungguhkah aku mengasihi Tuhan? Dan kasihku kepada Tuhan itu ditunjukkan dengan aku mau semakin berakar, aku mau semakin mencintai Tuhan, aku semakin ingin mau bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, mari kita renungkan bagian ini lebih dalam. Saudara, apa tandanya? Bagaimana saya tahu saya bertumbuh, saya berakar di dalam Tuhan? Saudara, dalam bagian lain di dalam Efesus yang tadi kita baca, Paulus mengistilahkan berakar atau bertumbuh atau menjadi semakin serupa dengan Tuhan itu sebagai orang yang berhikmat. Jadi Paulus menggambarkan orang yang berakar bertumbuh itu sebagai orang yang berhikmat, orang yang arif. Saudara, Efesus 5 ayat 15 tadi mengatakan, Paulus mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagaimana caranya? Apa tandanya? Seseorang itu adalah seorang yang bijaksana, seorang yang berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, saya ingin membagikan paling tidak ada 2 tanda yang bisa kita pakai untuk mengevaluasi apakah saya sudah berakar atau saya sudah semakin berakar. Bertambah tahun, saya semakin bertambah berakar, semakin bertambah bertumbuh, semakin berbuah begitu. Saudara, tanda yang pertama adalah tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Di ayat 16 Paulus menulis begini, saudara, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang terkasih, bagian ini ditulis di dalam konteks di mana Paulus sedang menasihati jemaat atau umat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Efesus. Jadi konteksnya ayat ini begitu. Paulus sedang menasihati mereka untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh, orang-orang yang berakar, orang-orang yang semakin hidup mengasihi Tuhan. Nah, Paulus menasihati mereka agar mereka semakin serupa dengan Tuhan. Nah, di dalam konteks ini, saudara, Paulus mengatakan kepada mereka untuk mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Saudara, apa maksud Paulus di sini? Kenapa Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus mereka harus mempergunakan waktu yang baik? Dan apa maksudnya? Waktu yang baik itu menjadi salah satu tanda, tidak menyanyiakan waktu ini menjadi salah satu tanda orang itu berakar di dalam Tuhan. Saudara, saya kira ada 3 alasan ya. Yang pertama, kenapa Paulus mengatakan bahwa jemaat Efesus itu harus mempergunakan waktu yang ada itu dengan baik. Pertama, alasan yang pertama, saudara boleh ditampilkan ya. Oh ya, sudah. Saudara, yang pertama, karena waktu itu begitu singkat. Waktu itu begitu singkat dan tidak terulang kembali. Saudara, kalau di dalam Alkitab ada 3 kata di dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk menunjuk kepada waktu ya. Pertama, kata kronos. Kata kronos ini menunjuk kepada waktu yang berjalan terus-menerus ya. Artinya dari detik, menit ya, begitu ya, berjalan terus
hari berganti hari, minggu berganti minggu. Itu waktu yang terus berjalan. Nah, waktu ini kalau dalam bahasa Yunani adalah kronos. Tetapi selain kronos ada juga kata waktu yang dipakai adalah kairos. Saudara, kairos itu menunjukkan bukan waktu yang berjalan terus ya, tetapi kairos lebih menunjuk kepada waktu atau kesempatan yang datang sekali atau mungkin cuma sekali yang tidak pernah datang lagi begitu. Satu kesempatan yang mungkin tidak terulang lagi. Dan kata ketiga yang seringkali juga dipakai adalah aion, saudara. Aion ini menunjuk kepada waktu di dalam kekekalan. Nah, saudara, dalam konteks waktu Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, pergunakanlah waktu yang ada. Itu Paulus menggunakan kata kairos. Artinya Paulus mau mengatakan apa, saudara? Paulus mengatakan menggunakanlah kesempatan yang ada itu dengan baik-baik. Karena kesempatan ini gak akan datang lagi. Bisa jadi begitu, saudara. Waktu ya, kesempatan yang saat ini kita miliki belum tentu bisa kita miliki lagi, saudara. Beda dengan waktu kronos. Kalau kronos hari ini gak saya lakukan, besok masih ada kesempatan saya lakukan. Saya lupa hari ini, besok mungkin masih bisa. Ya karena waktu itu, waktu kronos dia berjalan terus masih ada kesempatan. Tapi kalau kairos, kesempatan ini gak datang dua kali. Ya. Sekali datang kalau kita gak pakai baik-baik, saudara, tidak akan terulang lagi. Saudara, semalam saya nonton semifinal Piala AFF. Saya suka bola, saudara, apalagi kalau main timnas ya. Saudara, semalam timnas itu main lawan Singapura ya. Leg kedua semifinal. Mungkin saudara nonton ya. Ada yang nonton. Saudara, jantung saya mau copot. Waktu penalti di menit terakhir, babak kedua menit terakhir, penalti buat Singapura. Itu waktu sudah 90 menit lewat, sudah ada beberapa detik. Waktu berjalan terus. Itu kalau gol masuk, selesai sudah. Tidak ada kesempatan begini. Tapi saudara, waktu orang itu pemain Singapura itu tendang penalti itu berhasil diblok oleh kiper timnas. Saudara, dia tidak punya kesempatan kedua untuk tendang lagi penalti. Apa yang terjadi, saudara? Ya setelah itu kita lihat bahwa melalui perpanjangan waktu timnas Indonesia berhasil mengalahkan 4-2 ya. Nah, waktu itu posisinya 2-2. Waktu dia tendang itu kalau masuk 3-2 selesai. Kesempatan, saudara, waktu kronos, waktu kairos yang dikatakan oleh Paulus di sini seperti seorang yang menendang penalti di saat-saat terakhir. Di injury time ketika dia nggak bisa mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Kesempatan itu nggak datang lagi. Saudara, karena waktu itu begitu singkat, karena kairos itu bisa saja tidak akan datang kedua kali, saudara. Itulah sebabnya saudara Paulus di dalam bagian ini betul-betul mengingatkan jemaat di Efesus supaya mereka memakai waktu yang ada itu dengan begitu baik. Mereka mengerjakan kesempatan itu dengan sebaik-baik. Saudara, pergunakan waktu yang baik ini juga bisa berarti alasan yang kedua adalah karena hari-hari itu adalah jahat. Ya, Paulus mengatakan di situ hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau kita baca bagian ini mungkin kita bertanya, loh, kok Paulus bilang hari-hari jahat? Sebagai orang Kristen kita sering kali didoktrinasi semua hari baik, betul ya? Kita percaya bahwa semua hari baik, kan? Semua hari diciptakan Tuhan, semua hari baik. Kita sering mendengar orang berbicara seperti itu. Lalu kenapa di bagian ini Paulus mengatakan hari-hari itu jahat? Kok kayak inkonsistensi begitu ya? Kita tahu hari itu baik. Tuhan waktu menciptakan hari pertama, hari kedua, Tuhan mengatakan baik. Tiba-tiba di bagian ini Paulus bilang hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari-hari yang jahat di sini yang dimaksud Paulus bukan berarti hari itu tidak baik. Hari Senin itu tidak baik, Selasa. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud di sini oleh Paulus ketika dia mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat, adalah karena hari-hari ini, saudara, ada begitu banyak hal yang terjadi. Ada begitu banyak hal yang terjadi hari-hari ini, yang terjadi di dalam dunia ini, yang terus mencoba menggeser konsentrasi kita, berpaling daripada Allah, saudara. Jadi sudah mengerti bahwa ketika Paulus mengatakan hari-hari itu jahat, itu artinya ada banyak hal yang terjadi di dunia ini hari-hari ini, yang bisa saja mengalihkan konsentrasi kita di dalam menjalankan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan.
Banyak hal dalam dunia ini yang terjadi saat ini yang bisa saja saudara membuat kita kehilangan fokus. Oh saudara, banyak orang Kristen yang seringkali tidak sadar bahwa ada banyak hal-hal yang tidak penting yang mereka lakukan. Mereka terdistraksi dengan banyak hal di sekitar mereka. Ada begitu banyak hal yang sebenarnya kurang penting, tapi justru dianggap penting oleh banyak orang Kristen. Hal-hal yang tidak penting ini kemudian mengalihkan fokus mereka dari apa yang penting yang sedang Tuhan mau lakukan dalam hidup mereka. Saudara, berapa banyak orang yang kemudian salah menempatkan prioritas hidupnya. Berapa banyak orang yang kemudian tertipu mengerjakan hal-hal yang mereka menganggap itu penting, padahal bagi Tuhan itu tidak penting bagi mereka. Berapa banyak orang Kristen yang mengatakan, oh saya melakukan ini sebenarnya untuk Tuhan. Tetapi sebenarnya saudara, di dalam hati dia tahu bahwa bukan untuk Tuhan dia melakukan semua itu. Saudara, hari ini banyak orang mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan dan sibuk menciptakan kesempatan-kesempatan sendiri yang mereka pikir itu yang paling penting. Saya ingin ulangi kalimat ini. Hari ini banyak orang Kristen yang seringkali mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan yang harus mereka kerjakan. Mereka justru sibuk dengan menciptakan kesempatan-kesempatan semu, prioritas-prioritas semu yang mereka pikir itu yang terbaik yang harus mereka lakukan. So itulah sebabnya kenapa hari ini banyak orang yang kehilangan damai sejahtera dalam hidup mereka. Kenapa hari ini banyak orang kehilangan sukacita walaupun mereka sedang merayakan Natal. Karena mereka melepaskan banyak kesempatan yang Tuhan suruh mereka kerjakan. Mereka gantikan dengan kesempatan-kesempatan semu. Mereka gantikan dengan prioritas-prioritas palsu yang tidak sedang Tuhan ingin mereka kerjakan dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih, kita perlu berhati-hati. Itulah sebabnya Paulus mengatakan hari-hari ini jahat. Bukan karena hari Senin itu jahat, tapi ada banyak hal di dalam dunia ini yang bisa membuat kita terdistraksi. Kita nggak fokus lagi mengerjakan apa yang Tuhan berikan. Kita mengabaikan kesempatan-kesempatan emas yang Tuhan berikan. Dan kita menggantikannya dengan hal-hal yang lain yang menurut kita itu lebih penting. Saudara, yang ketiga, saudara, di dalam bagian itu alasan ketiga kenapa Paulus menasihatkan jemaat di Efesus supaya pergunakan waktu yang baik adalah karena kita harus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Karena apa, saudara? Karena kesempatan yang Tuhan berikan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saudara, karena setiap kesempatan, setiap kairos yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, setiap itu hal itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan. Saudara ingat perumpamaan tentang talenta ya? Ada orang yang ikan 5, ada orang yang ikan 2, ada orang yang ikan 1. Finally semuanya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, pemberian talenta itu mirip seperti Tuhan sedang memberikan satu kesempatan, satu kairos kepada setiap kita. Ada yang mempergunakan kairos itu dengan baik, tapi ada yang mengabaikan, menguburkan, melalaikan kairos itu, menyimpan talenta itu, tidak mempergunakan. Saudara, orang yang punya satu talenta itu adalah contoh orang yang tidak mengerjakan kesempatan, tidak mengerjakan kepercayaan, tidak mengerjakan satu kepercayaan yang talenta yang Tuhan berikan kepada dia. So demikian juga dengan setiap kita, saudara. Kalau kita lihat perumpamaan semua harus di dalam perumpamaan talenta itu orang harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu pun dengan kita. Satu waktu, saudara, setiap kairos, setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terus sebabnya apapun yang saat ini Tuhan berikan kesempatan sedang saudara terima dari Tuhan, kerjakan itu baik-baik. Kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, karena akan tiba waktunya saudara dan saya akan berdiri di hadapan Tuhan mempertanggungjawabkan setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Saudara, itulah sebabnya kenapa Paulus di dalam bagian tadi mengatakan kita harus mempergunakan waktu kita yang dengan baik.
Saudara, tanda pertama dari orang yang berakar dan bertumbuh adalah dia mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, saudara, tanda yang kedua adalah dia selalu berusaha mengerti kehendak Tuhan. Jadi bukan saja tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, tapi dia juga senantiasa. Orang yang mau berakar, orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan adalah orang yang senantiasa berusaha mengerti isi hati Tuhan, senantiasa berusaha mengerti kehendak Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang yang pertama kali naik pesawat. Dia karena pertama kali naik pesawat bersama dengan temannya yang sudah biasa naik pesawat. Saudara, karena saking antusias pertama kali naik pesawat ya, saking antusias, begitu diumumkan penumpang boleh masuk pesawat, dia langsung berlari sudah. Dia langsung duluan gitu, mendahului penumpang yang lain masuk ke dalam garbarata itu, langsung masuk ke dalam pesawat. Saudara, waktu di dalam pesawat dia langsung duduk dengan tenangnya. Kemudian temannya cari-cari mana dia, waktu temannya masuk pesawat di sebelah dia, harusnya orang itu duduk di sebelah dia, saudara. Dia cari-cari mana temannya ini, kenapa nggak ada di sini, saudara. So ternyata di depan itu ada ribut-ribut. Ada orang yang seharusnya duduk di situ, ternyata diduduki sama temannya. Jadi saudara, ternyata mereka ini beli tiket ekonomi. Di pesawat itu ada tiket ekonomi, ada tiket kelas bisnis begitu ya saudara. Yang bisnis di depan, yang ekonomi di belakang. Sekali-sekali dibalik gitu ya, ekonomi yang di depan gitu ya. Kenapa selalu bisnis yang harus di depan gitu. Tapi ini yang terjadi saudara. Dia duduk, dia punya tiket ekonomi, tapi dia duduk di kursi kelas bisnis. Tentu orang yang sudah beli tiket itu kan ngomel-ngomel kan, marah-marah, panggil pramugari. Terus akhirnya pramugari tanya, "Pak, boleh lihat tiket Bapak enggak?" Ya tentu dengan senyum begitu. Dia lihat begitu, "Oh, Bapak salah tempat, Bapak harusnya di belakang." Dia bilang, "Loh, kamu siapa?" "Saya pramugari, Pak." Pramugari itu kerjanya, "Oh, saya kalau Bapak ini nanti saya menyiapkan makanan." "Oh, Bapak kamu pelayan saja, mau ngatur-ngatur saya." Oh, dia kamu dengar sudah. Namanya juga baru pertama kali naik pesawat. Dia pikir pramugari itu pelayan saja. Pramugari mentok, panggil Captain Pilot. Captain Pilot datang nih. "Pak, Bapak tempatnya bukan di sini. Bapak harusnya pindah ke belakang." Dia nggak mau dengar, dia tanya balik lagi, "Kamu siapa?" "Oh, saya yang mengemudikan pesawat ini yang membawa pesawat." "Oh, kamu cuma supir, nggak usah atur-atur saya kalau cuma supir." Saudara, dengan ribut-ribut gitu, temannya perasaan dia maju ya. Dia maju terus, baru dia tahu itu ada temannya. Terus pramugari bilang, dia bilang sama, "Ini teman saya, biar nanti saya ngomong sama dia." Terus dia ngomong sama temannya gini, "Lu mau ke Medan kan? Kalau ke Medan, duduk di belakang. Di sini untuk yang ke Bali." Saudara, karena takut nyasar pergi ke Bali, akhirnya dia pindah ke belakang. Saudara, ini yang terjadi kalau kita tidak banyak mengerti. Ya saudara, seringkali di dalam perjalanan kita ikut Tuhan juga seringkali begitu. Kita seringkali tidak banyak mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga seringkali kita salah mengambil keputusan, salah melakukan ini, salah melakukan itu. Saudara, orang yang bertumbuh adalah orang yang berusaha mengerti isi hati Tuhan. Supaya apa? Supaya dia tidak salah menempatkan prioritas. Tadi di Paulus katakan bahwa hari-hari ini begitu jahat, bukan? Banyak hal yang bisa membuat kita terdistraksi. Saudara, saya ngomong distraksi, saya hari ini sangat khawatir sebenarnya dengan tren ibadah online ya. Banyak orang ibadah di rumah itu kadang bergumul, saudara. Apakah betul mereka itu ibadah sungguh-sungguh ya? Kadang ada yang belum mandi, belum sikat gigi, duduk masih dengan piyama sambil nonton, kayak nonton ibadah begitu. Kadang ibadah itu bisa ya sebentar nonton, nggak suka pengkhotbahnya, dia pindah channel yang lain ya. Di YouTube banyak ya saudara. Saudara, banyak hal ya, bukan saja dalam kehidupan kita jangan-jangan hari ini dalam beribadah pun kita seringkali terdistraksi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bertumbuh adalah orang yang terus mengerti isi hati Tuhan. Gimana sih caranya? Saudara, tadi di dalam doa saya mengatakan bahwa Tuhan menebus kita bukan saja membiarkan kita, tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Itu sebabnya kita diberikan firman Tuhan, tuntunan hidup tertinggi bagi orang percaya. Kalau kita mau semakin berakal, semakin bertumbuh, semakin tahu isi hati Tuhan, semakin hidup memuliakan Tuhan, baca firman Tuhan terus saja.
Saudara, di awal-awal pandemi banyak orang gemar baca firman Tuhan. Saya baca satu survei, banyak orang rajin baca firman Tuhan. Tahun lalu, waktu pandemi begitu mengkhawatirkan, saya kira kesini-sini orang sudah tidak terlalu khawatir barangkali. Jalanan semakin macet gitu, seperti tidak ada pandemi. Tapi saudara yang terkasih, kalau kita ingin semakin mengerti kehendak Tuhan, gak ada cara lain. Tuhan sudah anugerahkan firman Tuhan tertulis buat kita kan. Pertanyaannya berapa sering, berapa rindu kita membaca firman Tuhan itu. So ketika kita membaca firman Tuhan, kita seperti terus diingatkan untuk berjalan di dalam koridor. Dan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kita semakin peka, sehingga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kesempatan yang datang tidak akan dengan mudah kita lewatkan kalau memang itu datang dari Tuhan. Saudara, orang yang semakin mengerti isi hati Tuhan, semakin peka hatinya dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, dia peka terhadap keinginan Tuhan. Saudara, dia bisa membedakan mana yang betul-betul Tuhan mau dan mana yang Tuhan tidak mau dia lakukan. Mana yang kesempatan yang harus dia lewatkan begitu saja, karena memang itu bukan kesempatan yang Tuhan mau dia ambil. Ada kesempatan lain jauh lebih penting yang harus dia ambil. Saudara, ini butuh satu relasi personal dengan Tuhan. Begitu kan dengan kehidupan rumah tangga ya. Kan kehidupan kita dengan Tuhan itu digambarkan sebagai kehidupan suami istri. Ya, semakin kita berrelasi dengan istri, dengan pasangan, tentu nggak usah disuruh-suruh, istri sudah tahu kita mau apa. Ya, itu sesuatu yang terjadi begitu saja ketika kita punya relasi yang baik. Demikian juga ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan kan? Waktu kita baca firman Tuhan, hati kita terus beresonansi dengan firman Tuhan, kita peka dengan firman Tuhan. Kita bisa membedakan mana kesempatan yang harus lewat, karena kesempatan itu bukan dari Tuhan. Saudara, iblis juga bisa kasih kita kesempatan ya. Betul ya? Maksud saya ada hal tidak semua itu bisa datang dari Tuhan. Artinya ada hal-hal yang iblis bisa melakukan dan kita berpikir itu itu kesempatan emas demi cuan gede misalnya. Tapi caranya gini loh. Nah, itu bukan kesempatan datang dari Tuhan. Artinya dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, saudara, saya ingin menutup dengan satu kisah nyata. Saya selalu ingat, saudara, dari saya umur berapa ya, SMP, begitu saya lupa ya. Setiap Natal, film yang selalu saya nonton adalah Home Alone. Betul nggak sih? Saudara enggak ya? Jangan. Saya sering nonton, saudara, ini dari saya masih SMP. Dari sejak film ini muncul, saudara, saya sering nonton setiap tahun. Dan setiap tahun itu juga yang saya putar di rumah. Anak saya mulai kelas 1 SMP mulai protes. Setiap tahun ini aja, aku udah tahu ceritanya. Ya cuman gimana ya, ini lucu sebenarnya. Nah, saudara, kisah kisah Home Alone ini kan kita sudah tahu ceritanya. Saudara, ternyata Macaulay Culkin ya, yang anak ini ya, dia adalah sosok yang luar biasa waktu itu mainnya. Saudara, waktu dia tidak pernah menduga dia bisa diajak main film ini. Saudara, waktu dia dapat kesempatan itu dia main luar biasa sampai 2 ya, kalau nggak salah Home Alone dia masih main, saudara. Tetapi saudara, ketika dia sudah mulai semakin dewasa, saudara, ngomong-ngomong waktu dia 4 tahun setelah dia main film ini, kekayaannya naik luar biasa ya. Jadi memang dia dari kesempatan main film ini hartanya bertambah $14 juta pada tahun 94, saudara. Wow, itu suatu angka yang besar, saudara ya, untuk seorang anak kecil. Nah, saudara, cuman waktu anak ini namanya Macaulay Culkin ya, kalau saya nggak salah namanya. Saudara, dia main ini sewaktu dia beranjak mulai remaja, dia mulai terjerat dengan pergaulan yang nggak pernah. Dia mulai kenalan dengan yang namanya narkoba. Coba boleh tampilin ya. Saudara, waktu dia remaja badannya kayak begini, saudara. Narkoba itu hampir pernah membunuh dia. Dokter pernah vonis dia umurnya sisa 6 bulan, saudara. Bahkan gara-gara narkoba dia pernah masuk penjara juga. Nah, saudara tahu orang yang seperti ini karirnya di dunia entertainment pasti habis. Betul nggak? Karena dunia entertainment itu seperti idola ya. Jadi seperti orang kalau sudah begini habis. Saudara, bersyukur tahun 2017 dia bisa pulih. Dia bisa berjuang melawan kecanduan itu sehingga tahun 2017 kecanduan narkoba itu dia berhasil meninggalkan itu, dia berhasil lepas dari ketergantungan narkoba itu, saudara. Nah, waktu dia sudah keluar dari narkoba itu, saudara, dia berusaha untuk kembali
ke dunia yang dulu pernah membesarkan namanya. Dia ingin kembali mengulang suksesnya sebagai seorang aktor, saudara. Tapi saudara, kesempatan itu gak pernah datang lagi. Sampai saat ini gak tahu nasibnya seperti apa. Saudara, hidup kita mirip-mirip. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika kita mulai terdistraksi, ketika kesempatan itu kita tidak kerjakan dengan sungguh-sungguh, ketika di saat kita ingin mengerjakannya, belum tentu kesempatan itu kita peroleh kembali. So, saudara, hari Natal ini, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk pergunakan waktu dengan baik. Dan yang kedua, saudara, kita harus semakin mengenal Tuhan. Itulah cara satu-satunya supaya kita tetap ada di dalam track yang Tuhan berikan. Saudara, saya tidak tahu kesempatan apa yang saat ini Tuhan percayakan ada di tangan saudara. Tapi apapun yang ada saat ini yang sedang Tuhan ingin Tuhan percayakan saudara kerjakan. Baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam pelayanan di gereja Tuhan, baik dimanapun. Apa yang saat ini Tuhan taruh di tangan saudara, Tuhan mau saudara kerjakan itu dengan sungguh-sungguh bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ini adalah tanda orang yang berakar dan bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, hidup ini bukan sekedar kita menjalani waktu. Hidup ini bukan sekedar kita menjalani kronos. Tetapi hidup ini adalah bagaimana kita menggunakan kairos itu, menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika waktu kita tiba, saudara, ketika saat itu tiba, Tuhan berkata kepada kita, marilah masuk hamba-Ku yang baik dan setia. Saya merindukan waktu saya berjumpa dengan Kristus di surga. Tuhan ngomong itu kepada saya. Pergunakan kesempatan. Pergunakanlah setiap waktu bagi hormat dan kemuliaan. Ada reward yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan mengundang kita untuk menikmati kebersamaan dengan Dia. Tadi disampaikan pandemi ini, jemaat ini kehilangan gembalanya yang mereka kasih pelatihan. Seorang gembala yang saya kenal begitu baik, sangat mengerjakan sesuatu itu sangat serius, bersungguh-sungguh. Saya percaya hari ini juga Pak Hans sudah bersama merayakan Natal bersama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita yang masih tinggal di dalam dunia ini bagaimana? Kita mau pakai kairos ini dengan baik, atau kita menyanyikan? Saya kira firman Tuhan ini menolong kita di Natal ini, bukan sekedar bicara makanan, jalan-jalan. Mari kita periksa hati. Apakah saya semakin mengasihi Tuhan? Apakah saya semakin berakar? Apakah saya semakin bertumbuh bagi kemuliaan? Mari kita berdoa.